Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in bab tentang puasa. Wa akmaluha ay an-niyati. Wa akmaluha dan paling sempurnanya niat itu adalah nawaitu shoma ghadin an adai fardhi ramadhani. Bil jarri ramadhani ini dibaca jar. Kenapa? Li idhofatihi, karena diidhofahkan kata Ramadan lima ba'dahu kepada kalimat setelahnya, yaitu hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lisihhatin niyati, karena sahnya niat, hina idzin ketika itu ittifaqan dengan kesepakatan para ulama. Jadi paling sempurnanya niat puasa itu adalah seperti ini, yaitu nawaitu shoma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini paling sempurnanya niat. Kenapa? Karena niat semacam ini itu disepakati oleh para ulama atas keabsahannya. Jadi kata Ramadan ini dibaca jar, Ramadhani. Kenapa? Karena diidhofahkannya kata Ramadan kepada kalimat setelahnya, yaitu hadhihi sanati. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian wabahatha dan wabahthu adra'i, dan membahasnya Imam Adra'i annahu bahasanya lau kana alaihi, seandainya ada atas seorang mithlul ada, yaitu puasa yang sama dengan puasa ada, kaqodoi Ramadan qablahu, seperti mengqodoi puasa Ramadan qablahu sebelumnya, maka lazimahu wajib baginya at-ta'arrudu menyebutkan lil ada, menyebutkan ada. Jadi kalau seandainya seorang itu punya hutang puasa pada tahun lalu, kemudian dia akan berpuasa pada tahun ini, maka wajib baginya menyebutkan ada. Kenapa demikian? Karena untuk membedakan puasa sekarang dan puasa qadha. Atau ta'yinus sanati, atau wajib baginya menyebutkan sanah, yaitu tahun. Misalnya dia mengatakan hadhihi sanati, yaitu puasa pada tahun ini. Itu wajib disebutkan. Tujuannya adalah untuk membedakan. Kemudian wa yuftiru, dan batal puasa amintun, orang yang sengaja. La nasin lissaum, bukan orang yang lupa puasa. Wa in kathura, meskipun banyak, minhu daripada orang yang lupa tadi, nahwu jima'in, seumpama jima', wa ukulin, dan seumpama makanan yang dimakan. Sifatnya amidun tadi itu adalah alimun, orang yang tahu. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah jima' dan makan dengan sengaja. Amidun, dengan sengaja. Tetapi kalau orang tadi itu jima' dan makan sebab karena lupa, meskipun jimaknya tadi itu banyak dan meskipun makannya tadi itu banyak, maka itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia lupa dan karena tidak disengaja. La jahilun, bukan orang yang tidak tahu. Bi annama ta'atahu, dengan bahasanya sesuatu yang dia kerjakan itu mufattirun, itu bisa membatalkan puasa. Liqurbi islamihi, karena dekatnya keislamannya. Misalnya dia baru masuk Islam,
au nash'ihi atau tumbuhnya dia bibadiyatin dengan tumbuhnya dia itu di pedalaman ba'idatin yang jauh aman dari orang ya'rifu yang orang tadi itu tahu dalika hal itu bahwa yang dia lakukan tadi itu membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah bagi orang yang tahu bahwa jima dan makan itu bisa membatalkan puasa. Tetapi bagi orang yang jahil, orang yang tidak tahu, misalnya karena dia baru masuk Islam atau dia ini hidupnya di pedalaman yang jauh daripada orang yang alim, maka itu dimaafkan. Puasanya enggak batal. Kemudian mukhtarun, sifatnya lagi adalah mukhtar. Dia melakukan jima dan makan tadi itu mukhtarun. Itu mukhtar itu dengan pilihannya sendiri, bukan karena dipaksa. La mukrohun bukan karena dipaksa. La mukrohun bukan orang yang dipaksa. Jadi kalau dia melakukan jima atau makannya tadi itu karena dipaksa, maka puasanya tidak batal. La mukrohun bukan orang yang dipaksa. Lam yahsul yang tidak hasil minhu dari orang yang dipaksa tadi kostun berniat untuk jima, tidak hasil dari orang yang dipaksa tadi kostun tujuan untuk berjima, wala fikrun dan tidak ada pikiran untuk jima, wala taladudun dan orang yang dipaksa tadi itu enggak merasakan lezat bijimain dengan jima. Wa illam yunsil walaupun jimaknya tadi itu tidak mengeluarkan air mani, tetap membatalkan puasa kalau dilakukan dengan mukhtar, dengan sengaja. Kemudian wastimnain dan berusaha mengeluarkan air mani. Walau biyadihi, walaupun berusaha mengeluarkan air maninya tadi itu biyadihi dengan tangannya sendiri, au biyadi halilatihi atau dengan tangannya wanita yang halal untuknya, yaitu seperti istrinya sendiri dan budak perempuannya. Jadi kalau seorang itu tidak puasa, dia mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, itu hukumnya adalah haram. Tetapi kalau dengan tangan istrinya atau dengan tangan budak perempuannya, maka itu enggak haram, boleh. Tetapi kalau sedang puasa, baik itu dengan tangannya sendiri atau dengan istrinya atau dengan tangan budak perempuannya, maka puasanya tetap batal dan hukumnya adalah haram. Aulamsin atau menyentuh lima bagi sesuatu yang kudu lamsuhu yang batal wudu lamsuhu menyentuhnya, menyentuh sesuatu tadi bila hailin dengan tanpa adanya penghalang. Jadi menyentuh sesuatu dengan tanpa penghalang yang wudu tadi bisa menjadi batal, dan menyentuhnya tadi itu sampai keluar air mani, maka yang demikian itu membatalkan puasa. Misalnya kita menyentuh kulit perempuan ajnabi dengan tanpa penghalang, kok kemudian keluar air mani, maka puasa kita menjadi batal. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.